Selamat malam, pada video ini kita akan membahas trading plan untuk tanggal 25 Oktober 2021. Dengan terlebih dahulu kita akan mereview IHSG dan indeks regional dan global ya. Sedangkan untuk saham-saham minggu lalu itu semua sudah saya kumpulkan dalam video tersendiri yang sudah kita review bersama. Anda bisa lihat video yang sebelumnya saya upload pagi tadi. Ya, dari sana Anda bisa mengevaluasi performanya dan beberapa saham yang masih potensial, yang masih lanjut ataupun yang masih dalam perjalanan sesuai dengan trading plan kita. Ya, juga ada yang dibahas juga beberapa yang sudah kena loss. So, kita akan fokus membahas saham-saham tanggal 25 Oktober 2021. Kalau kita lihat IHSG-nya, kemungkinan dalam beberapa hari ke depan masih ada potensi koreksi ya, dan koreksinya masih sangat wajar karena sudah terlalu bullish ya beberapa 2 minggu terakhir ini, dan ada koreksi yang wajar. Saya kira mungkin Selasa dia mungkin bisa Senin atau Selasa bisa retest resisten trendline ini atau 6.500-an, kemudian baru dia akan mengalami reversal lanjutan untuk melanjutkan kenaikannya. Moga-moga IHSG bisa mencapai level 7.000-an ya, seperti yang banyak dibicarakan di berbagai berita dan grup. Apapun itu kita tidak bisa tahu 100% persis ya, karena market bukan milik kita dan kita tidak punya power untuk mengendalikan market. So, yang bisa kita lakukan adalah antisipasi dan juga mengamati arah pergerakan dan mencari probabilitas yang paling tinggi. Kalau menurut saya, dalam beberapa hari ke depan masih ada potensi untuk koreksi. Kalaupun naik mungkin belum naik kencang langsung ya, karena ya ini sudah terlalu kencang sebelumnya, dan ini terlihat tanda-tanda mulai tanda-tanda kelelahan ya. Jadi terlalu bull, kemudian lelah, dan kemudian harus memerlukan break untuk kemudian lanjut lagi naik. Oke, kita akan lihat sejenak untuk saham-saham regional. Kita lihat Hong Kong. Hong Kong juga masih berada dalam resisten dan belum berhasil break dari kemarin. Mirip IHSG ya, jadi IHSG mungkin kali ini mirip-mirip, ada mirip-miripnya juga Asia, juga ada mirip-miripnya dengan Amerika, tapi kali ini mungkin lebih dominan mirip Asianya. Mulai sideways ya, ketahan sebentar dari resistennya, bisa jadi itu biasanya tanda-tanda mau koreksi, membentuk higher low, kemudian baru dia akan mantul lagi membentuk higher high. Ya, itu untuk Hong Kong dan China juga mirip. Kita langsung ke US 500 atau S&P 500. Ini juga berada dalam area resisten dan mulai terjadi doji ya, koreksi. Kemudian untuk DJI lebih kencang kali ini, dia membentuk level tertinggi yang terbaru ya, all time high lagi. Hebat sekali memang ya DJI Amerika, namun dia masih berada dalam zona resisten monthly dan belum terlepas ya. Kita lihat aja apakah Senin ada koreksi. Kalau ada koreksi, hati-hati, biasanya akan mempengaruhi juga IHSG dan market regional Asia. So, kurang lebih seperti itu untuk indeks global dan regional yang berpotensi untuk mempengaruhi IHSG dalam minggu yang akan datang. Jadi menurut saya minggu yang akan datang berpotensi menjadi minggu koreksi, tapi koreksinya itu masih koreksi yang wajar. Tapi kalau misalnya lanjut bull lagi ya syukur-syukur ya. Jadi banyak sekali pasti saham-saham pilihan kita yang ikut terkerek. Tapi tentunya koreksi itu adalah hal yang pasti akan terjadi. Oke, kita akan tengok satu-satu saham tanggal 25 ya. Untuk besok saya lihatnya itu ada Akra ya. Dia membentuk symmetrical triangle dan sudah berhasil mencapai target kita hari Jumat kemarin. Menurut saya pola ini masih akan berkelanjutan. So, bagi Anda yang belum punya, Anda bisa masuk. Apakah langsung masuk, Pak? Menurut saya lebih baik Anda nunggu pullback ya, menunggu pullback atau setidaknya Anda nawar di resisten support yang terdekat di bawahnya candle bull yang kemarin. Perkiraan saya sih mungkin
mungkin kalau kita lihat di sini ada support. So Anda bisa mulai melirik level 4.500 atau mungkin sekitar 4.500 sampai 4.660-an. Mungkin ada level bid yang menarik yang cukup tebal yang Anda bisa antri di sana. Anda boleh mulai masuk dengan stop loss kira-kira di 4.300-an ya, maksimal di 4.230. Dengan twin tower volume super gede yang kayak gini, kemungkinan besar Akra masih akan lanjut lagi naik. Kalau kita lihat weekly-nya ya, kalau kita lihat weekly-nya ini strong bull ya, dan dia di atasnya ini masih kelihatannya resistennya akan di break, dan resisten selanjutnya adalah di 5.040-an, kira-kira 5.000 lah. So ini adalah area yang menarik untuk take profit selanjutnya ya. Oke, Akra mungkin perlu 1 mingguan lah untuk mencapai level itu. Mungkin dia pullback dulu besok. So Anda bisa masukin dalam watchlist. Kemudian ada Pegas yang cukup menarik ya penglihatan saya ya. Yang bukan berarti Anda harus langsung hajar-hajaran gitu ya. Langsung masuk, Anda lihat dulu reaksinya bagaimana Senin nanti. Dan ini menurut saya sudah breakout dari resisten supply-nya, mantul dari moving average 20 sekaligus area support. Kalau kita lihat di sini ini ada area support juga. Itu sebabnya harga mantul. Dia mantul di support dan di moving average 20 ya. Jadi menurut saya ada potensi dalam minggu yang akan datang ini membentuk pin bar kayak gini yang berespon dari support. Volumenya juga lumayan, not bad ya, walaupun nggak segede yang sebelumnya. Saya kira ada potensi Pegas untuk melanjutkan kenaikannya dengan target selanjutnya adalah di sekitar 1.700-an. Ya, moga-moga aja bisa terlaksana hari Senin besok. Nggak mungkin lah Senin besok ya, dalam minggu depan maksud saya ya. Oke, itu targetnya untuk Pegas. Anda bisa masuk dengan stop loss maksimal 13.85 atau di bawahnya sedikit lah 13.70 ya. Atau Anda boleh tunggu, siapa tahu besok dapat retracement kecil-kecil, Anda boleh masuk lagi. Kemudian ada Wood ini hari Jumat baru meledos ya, baru meledak ke atas, dan dia kalau kita lihat sudah breakout dari lanjutan resisten trendline yang kapan hari pernah kita gambar. Jadi kali ini moga-moga ini nggak PHP seperti ini, moga-moga aja kali ini dia apalagi sudah tembus dari 3 MA ya, ini merupakan tanda yang sangat kuat. Menurut saya Anda bisa ambil kesempatan untuk entry di area sekitar sekitar 750-an. Anda tunggu entry-nya di sekitar 750-an, siapa tahu nanti dapat pullback di situ dan bisa menuju resisten kira-kira di 850-an. Biasanya Wood ini suka ngasih pullback biasanya ya. Jarum-jarumnya banyak di atas. Saya amati tahun ini beberapa bulan ini Wood selalu banyak PHP-nya ya. Jadi itu sebabnya dia biasanya akan memberi Anda pullback ya. Pullback retracement dulu ke area 750. Anda boleh masuk stop lossnya kira-kira di 680, atau kalau Anda mau ketat di sekitar 700 atau 705, moga-moga target 845 udah kecapai. Saya sendiri sudah masuk hari Jumat yang kemarin karena dia sudah breakout dari resisten ini. Ya, jadi mungkin kalau di retracement saya akan coba tambah posisi supaya dapat melipat gandakan keuntungannya ya. Itu untuk Wood. Kemudian SCMA, kalau Woodnya PHP gimana Pak? Ya itu resiko, kita nggak bisa hindari. Jadi kita nggak bisa maunya untungnya aja tapi takut kena stop loss, nggak bisa ya. SCMA kita tunggu apakah hari Senin nanti dia bisa breakout dari resisten trendline ini ya. Jadi volumenya besar sih besar, tapi mengecil di hari Jumat, so hati-hati. Mungkin kalau Anda mau sedikit ngejar, Anda coba lihat di bidnya, bid dan overnya. Kalau ada bid yang tebal, Anda boleh mulai masuk dan copet di sana, kemudian hold kalau dia bisa breakout dan ditutup di atas trendline
merah ini. Ini sebenarnya sudah ditutup tipis di atasnya ya. Anda boleh masuk kecil dulu lah Senin ya, kemudian stop lossnya di agak ketat 19.55 atau maksimal di 18.45. Moga-moga aja ini dia sudah breakout dari MA200, so kemungkinan tendensinya adalah menjadi uptrend, tapi belum tentu juga ini masih bisa di break bawah juga. So tapi ini mirip juga dengan double bottom, so mungkin sekali kali ini nggak PHP ya. Ya Anda bisa masukin watchlist, Anda boleh masuk, atau kalau Anda mau nawar-nawar sedikit Anda bisa masuk dengan posisi lebih besar di bawah. Oke, itu SMA. Kemudian ada INTP. INTP dan semen-semenan mungkin naik karena saya lihat konstruksi seperti Wika, BTPP, properti, CTRA dan lain-lain itu masih cenderung naik. Jadi kalau kita lihat dia bertahan di area demand, swap demand ini, dan nggak bisa jebol ke bawah. Berarti masih ada tekanan buyer yang cukup kuat untuk mau mendorong harga INTP ini lebih tinggi lagi. Dan ini juga mirip base on base ya, base ini base kemudian up, ini membentuk base lagi, kemudian mungkin kali dia bakal naik ke resisten 12.250. So Anda boleh masuk dengan stop loss kira-kira di 10.900 ya, targetnya di 12.225. Itu untuk target yang terdekat. Kalau dia misalnya bisa breakout lagi, in the long term saya kira masih ada potensi untuk lanjut lagi ke atas ya, apalagi kalau kita lihat weekly-nya. Nah, sepertinya kalau sudah jebol maka di atas ini nggak ada resisten yang terlalu kuat sampai dengan 14.500. Itu baru resisten yang lebih kuat lagi. Oke, itu untuk INTP Anda bisa masukkan dalam trading plan. Juga semen-semen yang lain misalnya SMBR ya, tapi saya nggak bahas. Anda bisa masuk, ini juga mantul dari MA200 dan juga mantul dari resisten become support ya. SMBR, SMGR ya Anda boleh mulai lihat-lihat. Kemudian ada, saya tadi bilang ada Wika ya, Wika itu Wika, ADI, US kita, PTPP mirip semua, saya nggak bahas. Ini mirip banget dengan gambar hitam, garis hitam yang saya gambar 10 hari yang laluan kira-kira ya. So dia benar-benar kena resisten dan kemudian terjadi retracement, dan saya gambarnya ini kan bakal mantul, dan sekarang memang mantul ini bereaksi ya. Moga-moga aja sesuai dengan plan dan dia bisa segera mencapai target 15.30-an lebih dahulu, baru kemudian ke 1600. Saya kira masih ada potensi untuk lanjut sampai ke 1700 Wika ya untuk swing trading, apalagi ini sudah golden cross 50 dan 20-nya, so Anda bisa mulai belajar untuk follow trend. Mantul MA20 ambil, mantul lagi MA20 ambil, atau MA50 ya, selama belum jebol 2 MA ini Anda bisa nambah posisi dengan catatan terjadi reaksi pantulan ya pada support, pada demand, atau pada moving average ya, dengan catatan volumenya harus bagus kayak gini. Ini bagus terus ya, ketika turun dia volumenya kecil dan ketika naik dia volumenya gede, itu tanda bahwa potensi uptrendnya masih besar. Oke, untuk CTRA, untuk konstruksi yang lain Anda lihat sendiri ya, mirip-mirip, saya tidak bahas. CTRA pada dasarnya dia mantul dari area support sekaligus area demand daily, dan dia membentuk pola N ya, 1, 2, 3. Menurut saya ada potensi banget dia karena akan mengetes resisten ini yang kedua kalinya, kemungkinan kali ini akan breakout ya. Kalau breakout maka targetnya di mana? Kalau menurut saya target terdekatnya adalah di area 1260-an ya. Anda tunggu aja di 1260. Kalau kita lihat secara weekly ya ini masih murah ya, dan secara weekly pun ini membentuk low, ini higher low, terus ini membentuk lagi higher low ya, walaupun sempat turun segini higher low lagi ya. Mungkin aja ini mau membentuk cup and handle juga bisa, atau langsung break ke atas.
secara weekly ya, tapi menurut saya lebih baik kalau sampai 1260 di TP dulu saja. Kalau Anda mau follow trend mesti lihat dulu weekly-nya bagaimana, monthly-nya bagaimana. So, kalau dia berhasil breakout dengan signifikan dari atas kotak merah ini, kalau dikasih retrace lagi baru Anda masuk. Ya, karena itu berarti dia akan lanjut ke atas. Tapi kalau dia nggak bisa break ini, hati-hati dia membentuk same high. Habis gitu dia membentuk lagi lower high. Kalau lower high hati-hati dia balik ke acara turun lagi. Ya, tapi saya kira ada potensi naik karena minggu kemarin juga turunnya dia volumenya kecil. Oke, so Anda bisa masuk dengan stop loss yang seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada TPIA ya. TPIA ini sudah pernah saya jelaskan minggu yang lalu, dan hari Jumat kemarin rame di grup karena memang bagus ya. Jadi breakout dari zona support, zona demandnya udah breakout, dan ini sesuai persis dengan minggu lalu yang saya gambar garis hitamnya. Semoga sesuai rencana, dia sampai sini sideways dulu, kemudian baru lanjut lagi ke atas 8525. Untuk detailnya ini sudah saya bahas di video yang tadi pagi ya, Anda boleh lihat ini membentuk higher low. So Anda intinya boleh masuk dengan stop loss di 77.5 atau di bawah kotak merah ini, atau maksimal kira-kira ya di 6725an. Sehabis itu ada BSTPIA, ada Petro ini juga lumayan ya. Petro ini saat ini sedang berada di area support weekly sekaligus support daily dan juga moving average 20. Ya, menurut saya dia juga waktu turun Anda lihat ini volumenya lebih kecil dari waktu bull, kecil. Itu berarti nggak terlalu kuat ya. Jadi ada potensi itu aksi sell aja, bukan tekanan jual yang terlalu signifikan. Jadi menurut saya ini ada potensi terjadi reversal ini dalam minggu yang akan datang. Moga-moga aja dia reverse dan bisa naik ke atas. Stop lossnya maksimal kira-kira di 2320-an. Kemudian ada BMRI ya, BMRI, BBRI itu bagus-bagus semua. Rata-rata juga mirip-mirip chartnya. Kelihatannya dia ngotot ini berusaha untuk breakout dari resisten 7250. So Anda boleh masuk dengan stop loss kalau mau ketat di 7000-an atau 6975. Tapi agak wait and see juga ya, hati-hati karena ini memang resisten supply area, dan takutnya kalau minggu depan adalah minggu koreksi beneran, takutnya ini blue chip ke bawah turun. So Anda boleh masuk dulu tapi jangan terlalu besar, atau lebih baik lagi kalau Anda memang sudah punya dari bawah, Anda take profit sebagian dan kemudian nanti kalau dikasih retracement di area-area sini Anda bisa nambah posisi ya. Harapannya terbentuk higher low dan juga moving average 20 nya ini menjadi sokongan yang kuat untuk lanjut lagi naik ke atas. So ini potensi naik, tapi menurut saya wait aja dulu ya. Jadi kalau Anda belum punya dan kepengen masuk ya masuk aja dulu ya, stop lossnya ketat kalau takut ketinggalan ya. Tapi sebenarnya nggak boleh takut ketinggalan itu. So lebih baik Anda nunggu koreksi aja, maksimal koreksinya di 6575 ya, baru kemudian dia akan naik lagi. Tapi kemungkinan sih kayaknya nggak sampai situ, mungkin kemungkinan sampai 6875an lah, baru nanti dia reverse lagi. Oke, kemudian ada BPTN. BPTN ini juga oke banget ya, mirip dengan BMRI tadi, dan kemungkinan ini membentuk bull flag pattern ya, bull flag pattern, dan kemudian dia akan lanjut lagi. Target yang sebelumnya saya sebutkan sudah tercapai ya, waktu dari bawah sini sampai sini. Saya bilang kemungkinan ada pullback. Ya Anda tunggu aja satu posisi lagi di bawah ini. Siapa tahu memang besok dibanting turun lagi, baru kemudian terjadi reversal. Selalu lebih aman kalau Anda nunggu pullback ya, stop lossnya di 1665. Tapi kalau Anda yakin ini bull flag patternnya jadi, ya bolehlah Anda masuk. Jangan terlalu besar dulu kalau Anda belum punya.
Kalau Anda sudah punya dari bawah, ya tidak apa-apa kalau mau nambah agak besar ya. So, target selanjutnya adalah kira-kira di 1900-an kalau misalnya dia naik lagi. Ya, karena ada double resisten. Intinya masih potensi untuk naik. Jadi, lebih baik Anda nunggu di pullback-nya atau cari bid-bid area yang tebal untuk nawar ya. Itu BBDN, kemudian ada SCMA. SCMA ini mulai breakout sedikit dari resisten trendline-nya ini kayaknya sudah saya bahas ya. Kayaknya. So Anda bisa review lagi dengan penjelasan saya tadi. Kemudian ada ADMG ya terakhir ya. ADMG. Sebentar saya minum dulu. ADMG masih menarik ya karena dia membentuk walaupun agak sideways. Tapi kali ini volumenya agak lain dari yang sebelum-sebelumnya, kecuali yang ini. So mungkin aja karena di era yang agak uptrend ini bisa jadi ini kan membentuk pola mirip N ya, moga-moga aja dia lanjut naik dan setidaknya bisa mencapai level resisten 250. Oke, itu untuk ADMG ya. Jadi Anda bisa masuk dengan stop loss kira-kira di bawah MA ini 214-an. Ya, posisinya sideways. Jadi kalau mau nyari supportnya sih agak mepet-mepet supportnya ya. Jadi ini sebenarnya dia sudah terpantul dari area support dan kemudian naik lagi. So ini juga ada support demand, tapi kemungkinan kalau dia turun lagi sih agak kecil ya. So mungkin ada nawar-nawar sedikit lah, kira-kira di 232-an mungkin ada dikasih, kemudian terjadi reversal dan di bawah naik ke atas. Oke, itu untuk trading plan kita tanggal 25 Oktober 2021. Selain itu Anda juga masih bisa mereview beberapa catatan yang tadi saya kasih di video yang satunya ya, tentang video review seminggu. Anda bisa melihat mana-mana yang masih ongoing dan Anda bisa pantau apakah itu masih patut dipertahankan atau perlu di-cut. Kalau misalnya masih oke, ya Anda bisa nambah posisi atau masih hold sesuai dengan plan yang kemarin. Jadi harusnya masih banyak, atau bagi yang sudah profit dan masih chartnya masih oke, ya ini juga Anda boleh misalnya Excel ini masih terjadi reversal di support, kemudian ini yang sudah kena cut loss BTPP mau area entry lagi karena sekarang berada di support dan MA20 juga bisa. Kemudian TPIA yang lagi breakout kenceng dan Anda mau nambah posisi mumpung harganya masih murah, siapa tahu dapat swing yang lumayan, itu juga masih bisa. Ya, Anda lihat lagi, Anda sesuaikan sendiri dengan gaya trading Anda. Yang jelas saya hanya memberi referensi dan beberapa pandangan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi referensi yang berharga dan menguatkan analisa Anda. So, moga-moga kita semua beruntung lah dalam trading dalam hari Senin dan Minggu yang akan datang. Oke, saya kira sekian dulu. Silakan beristirahat dan mempersiapkan diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan salam profit. Terima kasih.